Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi pengantar manajemen dan prinsip proyek. Kali ini pada materi ketiga yaitu pemilihan proyek dan manajemen integrasi proyek. Pada video kali ini saya akan menyampaikan untuk bagian yang pertama dulu yaitu pemilihan proyek. Sebelum kita memulai suatu proyek, maka suatu perencanaan strategis dan memilih proyek yang akan dikerjakan adalah menjadikan hal yang penting. Bahwa suatu perencanaan strategis melibatkan penentuan tujuan jangka panjang, memprediksi tren di masa depan, dan memproyeksikan kebutuhan baru akan produk atau jasa. Nah, organisasi-organisasi banyak sekali menggunakan analisis SWOT ya untuk menganalisis. Yang pertama, S itu adalah strength atau kekuatan, kemudian weakness atau apa kelemahan yang ada pada diri kita. Kemudian yang ketiga yaitu analisis untuk opportunities atau peluang-peluang apa saja. Dan yang terakhir yaitu T atau threats, yaitu ancaman. Nah, selanjutnya sebagai bagian dari suatu perencanaan strategis, maka suatu organisasi akan yang pertama mengidentifikasi proyek yang memiliki potensi, yaitu dengan melakukan analisis SWOT. Kemudian yang kedua, menggunakan metode pemilihan proyek yang realistis untuk menentukan proyek. Dan yang ketiga adalah memulai suatu proyek secara resmi menggunakan project charter. Nah, ini adalah beberapa tahapan dari suatu perencanaan proyek. Ya, ada 3, mengidentifikasi proyek dengan analisis SWOT, kemudian menggunakan metode pemilihan proyek untuk menentukan proyek yang akan dipilih, dan kemudian memulai proyek menggunakan project charter. Nah, selanjutnya adalah kita lihat dulu analisis SWOT itu seperti apa ya. Jadi yang pertama adalah bahwa S-nya adalah kekuatan. Maka suatu organisasi harus bisa mengidentifikasi kekuatan-kekuatan apa saja yang ada pada internal organisasi tersebut ya, yang tentunya ini adalah menjadikan hal yang bermanfaat ya. Ini adalah merupakan hal yang bermanfaat untuk proyek yang akan dikerjakan. Ya, jadi di sini suatu analisis strength maka perlu dinyatakan dalam bentuk daftar kekuatan-kekuatan apa saja yang dimiliki oleh suatu organisasi ya, atau suatu dalam hal ini adalah yang mengerjakan proyek ya, tim ya, tim. Jadi kekuatan tim itu apa saja itu didefinisikan di sini. Nah, itu analisis yang pertama yaitu strength. Kemudian yang kedua yaitu analisis kelemahan atau weakness. Maka weakness-nya adalah merupakan hal yang berbahaya ya, artinya hal yang memang harus diminimalkan walaupun kemudian kita pasti punya kelemahan. Jadi ini pasti adalah yang ada di internal ya, yang ada di internal suatu organisasi. Maka perlu dinyatakan kelemahan-kelemahan apa saja yang dimiliki oleh organisasi tersebut ya, yang kemudian mungkin nanti akan berpengaruh terhadap proyek. Nah, kemudian analisis yang ketiga yaitu opportunities atau peluang. Maka di sini adalah kaitannya dengan faktor eksternal. Ya, kita harus bisa mengidentifikasi peluang-peluang apa saja yang kemudian bisa diambil oleh suatu organisasi ya. Kemudian yang terakhir yaitu analisis threats atau ancaman. Maka suatu organisasi juga perlu mengetahui ancaman-ancaman apa saja yang kemudian bisa mempengaruhi terhadap berjalannya suatu proyek ya. Nah, tentunya ini adalah juga
baik itu opportunities atau threats, ini adalah merupakan faktor eksternal. Sementara strength dan weakness adalah faktor dari internal organisasi. Nah, ini adalah bentuk analisis SWOT ya, yang perlu dilakukan sebelum suatu organisasi mengerjakan suatu proyek. Jadi ini adalah bagian dari suatu perencanaan ya, perencanaan proyek. Nah, kita lihat contohnya ya. Ini adalah contoh analisis SWOT dari suatu kasus misalnya ya. Nah, kita lihat beberapa poin yang sudah dinyatakan sebagai misalnya yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Apa sih ya? Kekuatan yang dimiliki oleh organisasi tersebut ya. Nah, itu bisa dinyatakan di sini. Apakah itu kekuatan secara umum atau kekuatan dari sumber daya yang ada ya. Contoh yang dinyatakan di sini misalnya low salary and benefit overhead ya. Jadi ini maksudnya adalah kekuatan dari organisasi tersebut adalah tidak memerlukan gaji yang tinggi ya atau gajinya rendah, tapi keuntungan yang didapat tinggi gitu ya. Ini adalah kekuatan. Kemudian juga quick to respond to market change. Nah, kemampuan untuk cepat merespon terhadap perubahan pasar misalnya. Nah, ini adalah kekuatan-kekuatan ya. Kemampuan-kemampuan baik secara umum ataupun profil daripada suatu organisasi yang merupakan yang dinyatakan sebagai kekuatan, atau juga mungkin portofolio daripada suatu organisasi tersebut, baik itu individu ataupun secara tim, itu bisa dinyatakan di sini. Nah, kemudian analisis yang selanjutnya adalah analisis masih dalam faktor internal organisasi, yaitu kelemahan dari organisasi tersebut ya. Apa saja kira-kira kelemahan yang memang sudah bisa diidentifikasi? Contoh misalnya existing workload too high. Nah, beban kerja yang tinggi ya, beban kerja yang sangat tinggi, kemudian no previous project planning experience, tidak adanya pengalaman untuk project ya, tidak adanya pengalaman untuk project sebelumnya misalnya ya, belum ada pengalaman untuk pengerjaan project sebelumnya, atau mungkin misalnya missing expertise in some areas, ada beberapa keahlian-keahlian yang tidak dimiliki ya dalam beberapa hal misalnya ya. Jadi terkait dengan skill misalnya ya, ada beberapa hal terkait dengan pengembangan proyek yang memang belum dimiliki oleh internal organisasi tersebut. Nah, ini adalah sebagai suatu kelemahan ya. Oke, tapi bisa jadi kelemahan ini bisa ditutupi dengan kekuatan begitu ya. Oke. Nah, kemudian opportunity-nya apa? Peluangnya apa? Ya, peluang yang bisa diambil ya. Peluang bisa diambil misalnya need to increase market share. Kebutuhan untuk meningkatkan pasar ya. Kebutuhan untuk meningkatkan pasar, atau could convert existing product for new markets. Jadi bisa mengkonversikan produk yang ada untuk pasar-pasar yang baru. Jadi ini adalah apa sih kira-kira peluang-peluang yang bisa ditangkap gitu ya oleh organisasi. Nah, selanjutnya adalah threats. Threat itu adalah ancaman ya. Ancaman apa nih yang bisa diidentifikasi, yang kemudian ancaman ini tentunya dari luar ya, dari eksternal terhadap organisasi. Nah, ancamannya adalah misalnya adalah bahwa di sini business partner has little loyalty. Ancamannya adalah partner ini loyaltinya kecil ya. Larger competitors get majority of market share and more famous brand name. Nah, kompetitor ya. Jadi ada kompetitor yang lebih besar ya. Adanya pesaing yang lebih besar yang memiliki nama lebih terkenal misalnya. Jadi ini pesaingnya ya. Kemudian misalkan ancaman selanjutnya adalah cost of technology investment. Artinya adalah perlunya biaya yang tinggi ya untuk investasi terhadap teknologi yang dipakai misalnya. Nah, ini adalah
ancaman-ancaman ya, ancaman-ancaman yang datang dari luar terkait dengan organisasi. Nah, ini adalah terkait dengan analisis SWOT ya, sehingga nanti ini memang perlu dilakukan. Oke, selanjutnya adalah tadi bahwa dalam suatu perencanaan ini ya, sebagai bagian dari perencanaan strategis, maka organisasi akan pertama analisis SWOT tadi sudah, kemudian selanjutnya menggunakan metode pemilihan proyek yang realistis untuk menentukan proyek ya. Bagaimana menentukan proyek ya. Nah, ini ada beberapa cara untuk metode pemilihan proyek. Nah, ini kalau sudah memilih ini seakan-akan proyeknya sudah lebih dari satu ya. Ya, oke. Yang pertama misalnya adalah bahwa fokus kepada kebutuhan organisasi secara luas. Kemudian kategorikan proyek-proyek IT yang ada. Kemudian lakukan perhitungan NPV dan analisis keuangan lainnya. Gunakan model perhitungan berbobot. Implementasikan balance scorecard. Nah, ini untuk kasus bahwa misalkan bahwa dalam suatu organisasi memiliki beberapa alternatif ya proyek yang bisa dikerjakan. Pada prakteknya, banyak organisasi menggunakan kombinasi dari metode di atas untuk menentukan proyek. Oke, ini mungkin saya agak cepat saja ya. Untuk tahap yang pertama, bagaimana atau memilih proyek tadi, yaitu adalah bahwa fokus kepada kebutuhan organisasi secara luas. Ya, meskipun orang menyetujui akan pentingnya suatu proyek, tetapi orang sering sulit mencari justifikasi atau pembenaran untuk menentukan proyek IT. Nah, ada 3 kriteria dalam menentukan proyek. Yang pertama adalah adanya kebutuhan akan suatu proyek. Yang kedua, tersedianya dana untuk proyek. Yang ketiga, adanya kemauan yang keras untuk mensukseskan proyek. Jadi ini adalah cara yang pertama bagaimana memilih proyek ya. Jadi fokus kepada kebutuhan organisasi. Ya, oke. Apakah memang organisasi tersebut butuh suatu proyek? Kalau jika memang sangat dibutuhkan, dananya ada dan ada kemauan yang keras, maka ini adalah kriteria yang bisa dipertimbangkan untuk bisa menentukan suatu proyek ya. Yang kedua adalah kategorikan proyek-proyek IT yang ada, yaitu berdasarkan beberapa hal, berdasarkan permasalahan, berdasarkan peluang, berdasarkan arahan, berdasarkan durasi pengerjaan, dan berdasarkan prioritas. Ya, ini untuk cara yang kedua ya dalam memilih proyek. Jadi kita kategorikan proyek berdasarkan beberapa hal ini ya. Oke, selanjutnya tahapan yang ketiga untuk memilih proyek adalah lakukan analisis keuangan. Bahwa ekonomi atau finansial sering menjadi faktor yang diperhitungkan untuk menentukan sebuah proyek. Nah, 3 metode yang dapat digunakan untuk melakukan analisis ekonomi atau finansial yaitu ada NPV, ada ya net present value, ada return on investment, dan ada payback analysis. Nah, ini beberapa hal ini nanti akan kita pelajari di materi selanjutnya ya. Begitu juga tahapan yang keempat untuk memilih proyek yaitu gunakan weighted scoring model. Bahwa weighted scoring model ini adalah sebuah alat yang menyediakan proses pemilihan proyek secara sistematis berdasarkan berbagai kriteria. Semakin tinggi nilai bobot yang diperoleh, maka peluang proyek akan semakin bagus. Oke, ini juga nanti ada materinya ya. Kemudian yang terakhir untuk memilih suatu proyek adalah ada cara lain yaitu dengan balance scorecard namanya ya. Sebuah metode yang mengkonversikan variabel seperti customer service, inovasi, efisiensi operasional, dan performa keuangan ke dalam sebuah matriks.
Oke, jadi itu tadi pada video tadi, kali ini tadi ada penjelasan tentang analisis dengan SWOT dan bagaimana memilih project. Selanjutnya, mari kita dengarkan pada video setelah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.